Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini Bapak akan memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan pelajaran hadis. Nah, yang akan kita bahas, yang akan Bapak jelaskan, yaitu dengan tema mengamalkan silaturahmi. Silakan disimak penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Pada hari kemarin, kalian sudah membaca hadis tentang silaturahim. Nah, sekarang Bapak akan memberikan penjelasan apa pengertian silaturahmi. Kata silaturahmi sebenarnya adalah bentukan dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu pertama diambil dari kata silah. Silah artinya sambung atau menyambung, atau bisa juga diartikan dengan hubungan. Dan kata yang kedua yaitu kata rahmi, yang artinya kerabat atau kasih sayang. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan silaturahmi? Silaturahmi adalah menghubungkan tali kekerabatan atau menghubungkan kasih sayang dengan cara saling berkunjung, terutama terhadap saudara atau anggota keluarga sendiri, bahkan terhadap tetangga atau saudara seiman. Nah, jadi silaturahmi itu menghubungkan tali kekerabatan. Maksudnya kekerabatan di sini adalah kekeluargaan. Ada orang yang sebelumnya tidak kita kenal, ketika kita membantu orang tersebut, maka itu termasuk kepada silaturahmi. Kenapa? Karena menyambungkan kebaikan terhadap orang lain. Nah, itu termasuk dengan istilah menghubungkan kasih sayang terhadap orang lain. Nah, silaturahmi ini bukan hanya kepada keluarga saja kita berkunjung, tetapi kepada tetangga dekat, tetangga jauh, ataupun saudara seiman walaupun tempatnya jauh. Lalu kita memperlihatkan solidaritas kita terhadap saudara kita, maka itu termasuk kepada silaturahmi. Orang yang gemar silaturahmi akan memperoleh banyak peluang dalam berusaha, sehingga dengan sendirinya akan terbuka pintu rezeki baginya. Nah, jadi keuntungan, buat kalian, anak-anakku sekalian, apabila kalian selalu melaksanakan silaturahmi, baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, teman kalian, teman sekelas, teman bermain di lingkungan, maka kalian akan mendapatkan banyak peluang dalam berusaha, sehingga dengan sendirinya akan terbuka pintu rezeki bagi kalian. Kenapa? Karena selalu menjaga silaturahmi. Selanjutnya, lalu apa saja yang harus kita lakukan supaya kita selalu melaksanakan silaturahmi? Nah, agar terbiasa gemar silaturahmi, hendaklah perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, yaitu selalu bergaul dengan semua orang secara baik.
ya, dan menyenangkan serta sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jadi bergaul dengan semua orang secara baik dan juga menyenangkan, ya. Jadi jangan sampai ketika kita bergaul tetapi perilaku ucapan kita tidak menyenangkan bagi teman-teman kita, maka itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman kita akan benci karena kita mengeluarkan atau memperlihatkan perilaku-perilaku tidak baik dan tidak menyenangkan. Tapi kalau kita memperlihatkan perilaku baik, nah, ya, dan juga perilaku menyenangkan, maka teman-teman kita akan selalu dekat kepada kita dan akan memandang bahwa kita adalah orang yang baik. Selanjutnya, yaitu selalu dekat dengan kawan. Ya. Jadi selalu dekat dengan kawan. Kalian pasti di sekolah punya kawan, ya, punya teman. Di lingkungan rumah pasti punya kawan atau teman. Yang kedua, selalu dekat dengan kerabat. Kerabat di sini bisa kerabat dekat, bisa kerabat jauh. Kerabat di sini saudara, ya. Kalau di rumah misalkan punya adik, selalu dekat dengan adik. Kalau misalkan di luar rumah, selalu dekat dengan kerabat yang di luar rumah. Yang ketiga, dengan tetangga. Selalu dekat dengan tetangga, memperlihatkan perbuatan yang baik, memperlihatkan sifat sosialisasi yang tinggi dan peduli terhadap tetangga. Dan selalu menghindari permusuhan. Nah, jadi kalau kalian bermain sama teman-teman, bermain sama tetangga, hindari, ya, yang dapat mengakibatkan permusuhan. Tetapi harus memperlihatkan pertama kerukunan, solidaritas sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai kerabat ataupun tetangga. Oke, selanjutnya bersikap pemaaf kepada siapa saja yang melakukan kesalahan. Jadi jangan egois, jangan menjadi orang pemarah, jangan menjadi orang yang egonya tinggi, tetapi harus memiliki sikap pemaaf kepada siapa saja yang melakukan kesalahan. Apabila ada teman kita meminta maaf, maka kita maafkan. Jangan sampai ada teman kita meminta maaf, tetapi emosi kita, hawa nafsu kita tidak memaafkan, maka itu akan jauh dari sifat menjaga silaturahmi. Oke, selanjutnya yaitu selalu berani meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jadi orang yang berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan itu adalah salah satu yang selalu menjaga silaturahmi. Jadi kalau kita punya kesalahan jangan malu minta maaf. Misalkan Ananda punya kesalahan terhadap temannya, silahkan minta maaf. Jangan malu, karena meminta maaf itu adalah merupakan suatu perbuatan yang baik dan benar. Dan dengan cara itu bisa menjaga tali silaturahmi. Selanjutnya, yaitu selalu menengok teman. Menengok teman di sini bukan hanya ketika sakit saja. Menengok teman bukan hanya ketika sakit saja. Misalkan teman main, biasanya main ke rumah, ini jarang main ke rumah. Tengok temannya, kenapa, ada apa.
Misalkan kalau sedang sakit, oh sambil menengok. Kalau misalkan sedang sehat, oh berarti mungkin ada keperluan. Nah ya, jadi menengok teman itu adalah salah satu menjaga tali silaturahmi. Selanjutnya menengok tetangga dan kerabat. Nah, ya. Jadi ditengok teman, tetangga, kerabat jika mereka sakit atau terkena musibah. Jangan sampai gini, kita punya tetangga terkena musibah, kita malah bahagia. Nah, itu salah. Ketika teman kita, tetangga kita terkena musibah, maka kita tengok dan kita doakan supaya musibah yang ditimpakan kepada teman kita itu cepat-cepat dihilangkan. Apalagi sekarang ya. Nah, kita sedang tertimpa musibah dengan adanya wabah penyakit. Kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak ya, jaga physical distancing. Itu harus kita jaga. Kenapa? Untuk menghindari supaya tidak terkena berkaitan dengan wabah penyakit atau virus. Nah, kita doakan supaya wabah penyakit ini cepat hilang dan cepat tidak ada ya. Oke, selanjutnya yaitu menemui teman dan mengunjungi kerabat yang jauh yang sudah lama putus hubungan. Wah, teman kita yang jauh tidak ada kabar. Nah, silahkan dikunjungi ya. Nah, jangan sampai dilupakan. Terus yang selanjutnya yaitu selalu mendoakan kebaikan kepada siapa saja dengan hati yang ikhlas. Nah, Bapak mendoakan murid Bapak supaya murid Bapak selalu ada dalam kesehatan. Nah, berdoa itu harus ikhlas ya. Jangan begini, kita berdoa tetapi tidak ikhlas. Mendoakan teman tidak ikhlas. Mendoakan tetangga tidak ikhlas ya. Kita doakan kebaikan kepada siapa saja dengan hati yang ikhlas. Itulah pembahasan yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya, pembahasan yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Ya, dan juga mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan. Kita harus selalu menjaga silaturahmi. Jangan sampai silaturahmi kita rusak disebabkan hal-hal yang sepele. Orang yang selalu menjaga silaturahmi, maka rezekinya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.